Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan belajar soal error dalam pemrograman Java. Jadi, di video sebelumnya kita kan sudah belajar membuat pemrograman sederhana. Kita sebut dengan membuat program Hello World. Tapi kita belum belajar bagaimana kalau misalkan terjadi error dalam bahasa pemrograman Java yang kita buat. Jadi pada video kali ini saya akan membuat program tapi disengaja untuk disalahkan. Jadi biar kita tahu error itu seperti apa gitu dalam bahasa pemrograman Java. Nah, sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa dalam bahasa pemrograman Java biasanya dalam setiap baris diakhiri dengan titik koma. Nah, seperti ini, titik koma ini. Nah, akan saya hilangkan agar program kita itu terjadi error, ya. Jadi kita tahu error dalam bahasa pemrograman Java itu seperti apa. Baik, kita hilangkan. Nah, kemudian jangan lupa untuk di-save. Setelah di-save, kita buka CMD. Kemudian kita compile lagi. Kita compile. Jangan lupa untuk menyesuaikan nama kelasnya dengan nama file. Karena sekali lagi Java itu case sensitive. Kita compile. Nah, apabila notifikasinya seperti ini, maka terjadi error. Begitu. Kalau tidak ada notifikasi apapun, berarti bahasa pemrograman kita itu tidak mengalami error apapun gitu. Nah, karena ada keterangan seperti ini berarti ada errornya. Nah, perhatikan di sini helloworld.java. Artinya pada file atau kelas hello world yang kita buat 3 ini berarti di baris ketiga terjadi error. Nah, terjadi errornya apa? Ternyata di sini tidak adanya titik koma. Gitu. Di mana? Nah, di sini juga dia memberitahu kita bahwa seharusnya pada baris ini harus ada titik koma di sini. Nah, ini itu menunjukkan panah tempat adanya titik koma. Seharusnya ada titik koma di sini, gitu ya. Jadi jelas ya, ini di baris ketiga. Nah, ini baris 1, 2, 3. Nah, di baris yang ini harusnya ada titik koma gitu. Jadi dia ngasih tahu, programnya ngasih tahu. Baik, kita coba pakai titik komanya. Nah, kemudian jangan lupa untuk di-save lagi. Setelah di-save, kita compile lagi. Kita compile lagi. Nah, tidak ada notifikasi apapun kan? Karena tidak ada notifikasi apapun, berarti file yang kita compile itu tidak terdapat error. Sekarang kita jalankan programnya. Nah, kan berhasil. Begitu. Jadi, apabila kalian mengalami error dalam pemrograman Java, kalian akan dikasih tahu errornya apa. Nah, ini errornya apa? Di baris keberapa? Pada bagian coding yang mana? Nah, dia ngasih tahu. Oke, selanjutnya saya sering mengatakan bahwa Java itu case sensitive. Artinya, huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sebagai huruf yang berbeda. Oleh karenanya, dalam setiap tutorial, kalian harus betul-betul teliti dalam menuliskan kode. Begitu, jangan sampai salah huruf besar dan huruf kecilnya. Contoh misalkan seperti ini. Sistem di sini jelas S-nya itu besar. Begitu. Nah, ketika kalian menulis S-nya dengan huruf kecil, ini akan berbeda. Dia tidak akan mengetahui. Begitu. Jadi sistem dalam bahasa pemrograman Java tidak mengerti dengan coding
sistem dengan S huruf kecil. S pertamanya huruf kecil, dia gak ngerti. Maka ini akan terjadi error. Coba kita buktikan. Kita simpan, kemudian kita compile lagi. Oke. Nah kan terjadi error. Perhatikan pada file hello world Java baris ketiga error, package system does not exist. Nah, dia tidak mengerti terhadap tulisan sistem yang kita tulis, di mana sistemnya menggunakan huruf kecil. Begitu, maka ini harus diperbaiki, hurufnya harus huruf besar. Oke. Nah, itulah kenapa kita harus teliti dalam menuliskan kode, karena dia tidak akan dapat memahami apabila huruf besar atau huruf kecilnya atau penulisan dalam sistem yang kita buat itu salah. Jadi penulisannya itu harus betul-betul sama, tidak boleh salah. Itu biasanya orang banyak yang mengalami error karena dia salah menuliskan huruf. Harusnya huruf besar malah ditulis huruf kecil. Begitu. Jadi itu biasanya mereka salah karena itu. Selanjutnya saya juga katakan bahwa kelas ini adalah nama kelas. Dia harus sama dengan nama filenya. Begitu. Jadi ketika kita simpan, nama kelas ini harus disamakan dengan nama file, atau sebaliknya, nama file itu dinamakannya, disimpannya harus sama dengan nama kelas. Begitu. Kalau misalkan kita salah saja memanggilnya, misalkan dengan huruf kecil, maka dia juga tidak akan memahami bahasa pemrogramannya gitu, karena dia tidak akan menemukan bahasa pemrograman yang kita buat. Contoh misalkan tadi kita sudah save ya, kita save lagi saja biar aman. Nah, selanjutnya kita akan memanggil compile. Kita compile lagi, tapi di compile dengan penulisan kelas yang salah, penulisan nama yang salah. Yang betul itu kan seperti ini ya, hello world. Nah, H dan huruf W-nya itu besar, begitu kan? Nah, bagaimana kalau kita akan memanggil atau mengcompile filenya tapi dengan tulisan yang salah, gitu. Jadi huruf H dan huruf W-nya kita salahkan, kita gunakan huruf kecil. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, ini tidak ada notifikasi apapun karena memang ini bukan memanggil file, tapi itu untuk mengcompile, begitu ya. Nah, selanjutnya akan kita coba panggil, begitu. Apakah bisa? Kita coba panggil programnya di mana kita sudah mengcompile dengan tadi ya, huruf H-nya dikecilkan dan huruf W-nya juga dikecilkan. Artinya ini harusnya salah dengan nama kelas. Jadi di mana nama kelas yang sudah kita buat di sini itu kita panggil dengan cara yang salah. Enter. Nah, akan mengalami error. Kenapa mengalami error? Karena dia tidak menemukan nama kelas hello world gitu. Nah, yang dia temukan adalah ini hello world, di mana huruf H-nya besar dan huruf W-nya kecil. Dia memberitahukan kepada kita bahwa kita salah dalam menulis kelas. Begitu. Jadi kita harus betul dalam menulis kelas. Gitu. Ini tidak apa-apa kalau misalkan kita ubah huruf W-nya kecil, ini huruf H-nya kecil juga, ini tidak apa-apa. Tapi pastikan ketika kita simpan itu nama filenya juga sama, huruf H-nya kecil, huruf W-nya kecil juga, begitu. Kemudian ketika kita panggil, ketika kita compile, maka hurufnya juga harus betul-betul sama. Jadi silakan diperhatikan, huruf besar dan huruf kecil itu jangan sampai lupa, jangan sampai lalai, jangan sampai teledor, karena
sekali lagi Java itu case sensitif. Begitu ya. Nah, itu video pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita belajar soal error begitu. Jadi nanti ke depannya kalau kalian mengalami error, kalian sudah dapat mengerti errornya itu apa, errornya di baris keberapa, dan harusnya penanganannya seperti apa gitu. Oke, itu saja video kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Dadah.